Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Master Day ya, khususnya bagi rekan-rekan ASN yang memiliki jabatan fungsional guru ya, di mana di hari kemarin, tanggal 19 Desember 2023 hari Selasa ya, Ditjen GTK telah meluncurkan, suatu fitur ya, suatu fitur di dalam platform Merdeka Mengajar, yaitu terkait dengan, fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah gitu ya. Tentunya rekan-rekan juga sudah kemarin melakukan Zoom meeting atau YouTube live stream di YouTube-nya Ditjen GTK ya, pada hari kemarin, kalau nggak salah itu, pukul berapa ya kemarin? Ya, yang jelas kemarin ya sudah pukul 13 kalau nggak salah itu ya, itu terkait dengan fitur yang terbaru di dalam, platform Merdeka Mengajar gitu ya. Nah, terkait dengan pengelolaan kinerja ASN pada PMM, yaitu di sini guru dan kepala sekolah tahun 2023. Sebelum kita jauh, apa itu pengelolaan kinerja ASN pada PMM atau bagaimana kita bisa melakukan, pengisian di dalam fitur pengelolaan kinerja ASN pada PMM ya, alangkah baiknya kita sedikit menyinggung, eee, dulu itu ya, terkait dengan apa itu pengelolaan kinerja ASN pada PMM, kemudian apa sama kinerja dengan pengelola kinerja ASN tersebut, kemudian, mmm, apakah pengelolaan kinerja berlaku untuk semua ASN, dan yang keempat, kapan pengelolaan kinerja ini dilaksanakan, gitu ya. Baik rekan-rekan ya, di sini kita perlu ketahui bersama bahwa antara pengelolaan kinerja pada PMN dengan sasaran kinerja pegawai, kita ketahui dulu secara definisi gitu ya, yang mana sasaran kinerja pegawai atau SKP adalah rencana dan target kinerja yang dibuat oleh pegawai, kemudian harus dicapai dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Nah, target tersebut telah ditentukan, diketahui, serta disetujui oleh pimpinan pegawai yang bersangkutan berdasarkan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan ini apa, termuat di dalam RB nomor 6 tahun 2022 tentang, sasaran kinerja pegawai gitu. Nah, pada hari kemarin ya, Ditjen GTK meluncurkan fitur terbaru di dalam, PMM atau Platform Merdeka Mengajar, itu tentang pengelolaan kinerja gitu ya. Yang mana pengelolaan kinerja pada PMM tersebut adalah alat bantu ya, alat bantu yang memudahkan guru dan kepala sekolah untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual, sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir, guna peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ya. Nah ini, eee, tertulis juga di dalam Permendikbudristek nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023. Nah, tentunya tadi pertanyaan yang kedua,
dari definisi pun itu sudah berbeda gitu ya, yang mana, tentunya pengelolaan kinerja pada PMM ini tidak sama dengan yang namanya dengan SKP atau sasaran kinerja pegawai. Nah, lantas apakah kita harus mengerjakan hanya di dalam pengelolaan kinerja pada PMM atau dua-duanya gitu ya? Dan tentunya kita sebagai ASN, baik guru ataupun kepala sekolah itu tetap ya, karena di dalam pengelolaan kinerja pada PMM ini hanya dikhususkan bagi guru dan kepala sekolah. Sedangkan SKP itu adalah, sasaran kinerja yang diperuntukkan bagi semua ASN gitu ya. Nah tentunya ini berbeda sekali gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya manfaat menggunakan pengelolaan kinerja di PMM itu sendiri itu ya? Nah, manfaatnya di sini adalah pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar, guru dan kepala sekolah dapat melakukan pengelolaan kinerja yang lebih kontekstual dan spesifik untuk pelaksanaan tugasnya, sebagaimana visi transformasi pembelajaran yang ditetapkan Kemdikbudristek. Jadi ini lebih kontekstual. Kalau saya lihat gitu ya di SKP kinerja dengan pengelolaan kinerja di PMM ini emang berbeda gitu ya. Jadi cenderung, kalau disimpulkan bahwa di e-kinerja itu adalah gambaran umum yang dikerjakan oleh SN selama 1 tahun ke depan gitu ya, sedangkan di PMM ya, kinerja yang di PMM itu adalah lebih sifatnya itu kontekstual dan tentunya ini adalah lebih spesifik terhadap guru dan kepala sekolah tentunya gitu ya. Nah kemudian, eee, mengapa ya transformasi pengelolaan itu dibutuhkan gitu ya. Nah ada beberapa hal ya mengapa transformasi pengelolaan kerja itu dibutuhkan. Yang pertama, bahwa pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah mencerminkan komitmen kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di sektor pendidikan. Jadi lebih menekankan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua diharapkan kemudahan, efisiensi dan fleksibilitas yang lebih baik dapat dinikmati oleh guru dan kepala sekolah. Nah, kemudian yang ketiga itu memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ya, tentunya di sini sesuai dengan, apa, aturan gitu ya, bahwa, transformasi atau perubahan pengelolaan kerja itu dibutuhkan karena emang ada aturannya gitu yang berlaku. Kemudian yang keempat, memberikan kerangka kerja yang jelas, mendukung penilaian kinerja yang lebih akurat dan merujuk pada tugas serta tanggung jawab yang spesifik, gitu ya. Artinya di sini spesifik itu khusus untuk guru dan kepala sekolah gitu ya. Dan yang terakhir ini, kenapa pengelolaan kerja dibutuhkan, menjadikan proses monitoring dan evaluasi kinerja lebih transparan dan responsif, tetapi juga memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan pendidikan dan memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan. Jadi jelas sekali bahwa yang namanya pengelolaan kerja ASN bagi guru dan kepala sekolah ini ya, lebih, spesifik gitu ya, lebih, tadi kalau disebutkan itu lebih kontekstual gitu ya. Nah, lantas ya, apa sih dasar sehingga perlu gitu adanya pengelolaan, kerja, ASN itu di PMM itu sendiri gitu ya. Nah ini merujuk pada beberapa, dasar gitu ya atau landasan yang mana itu harus dilakukan tentang pengelolaan kinerja, ASN di PMM. Yang pertama itu adalah
terkait dengan Pan-RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja proyek aparatur sipil negara, dan ini merupakan menjadi sebuah landasan yang utama gitu tentunya, ya. Karena untuk menilai seseorang ASN itu tidak terlepas dari, apa ya, jadi adanya format gitu ya, seperti SKP ini kalau misalkan ASN mau, naik tingkat misalkan gitu ya, tentunya yang, pertama dilihat itu adalah, penilaian atasan pejabat pejabat atasan gitu ya, terhadap ASN itu sendiri itu dilihatnya di dalam, sasaran kinerja pegawai ya. Dan, pengelolaan kinerja ASN di PMM itu, cenderung ke lebih, apa ya, lebih ke kegiatan yang ada dalam, keseharian guru gitu ya. Nah yang kedua adalah landasannya itu adalah Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional gitu ya. Itu jelas sekali ya. Kemudian yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK nomor, 7607/B1 titik B1 garing HK titik 03 garing 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Dan yang keempat, tentunya adalah Permendikbudristek nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2003 itu membahas sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara, khususnya yaitu guru. Nah itu, landasan ya yang mana pengelolaan kinerja di PMM itu tentunya harus dilakukan. Nah sekarang bagaimana kita untuk, melakukan pengisian pengelolaan kinerja ASN pada PMM, dan tentunya pengelolaan kinerja ASN ini adalah terintegrasi dengan, yang disebut dengan SKP itu sendiri yang, tentunya Bapak Ibu, setiap bulan, kerjakan gitu ya di akhir bulan melakukan sebuah penilaian di dalam, SKP kinerja ya, dan itu semua terintegrasi di dalam, mmm, nah bagaimana sekarang rekan-rekan, ya tentunya rekan-rekan silakan masuk ke, Merdeka Mengajar atau aplikasi online Merdeka Mengajar ya, di sini tinggal diketik saja di Google ya, yaitu Merdeka Mengajar, kemudian di sini ada yang pertama tinggal klik saja. Nah di sini rekan-rekan tinggal klik buka PMM ya. Nah tinggal klik masuk dan masukkan akun, belajar ID gitu ya. Masukkan akun belajar ID di sini, yang misalnya punya saya ya, mana ya, misalnya punya saya, cek dulu. Nah ini punya akun saya. Nah, Bapak Ibu di sini tinggal langsung saja ya masuk ke PLM Ibu Bapak. Nah, di sini nanti ada fitur yang terbaru yaitu pengelolaan kinerja di sini ya. Pengelolaan kinerja di sini ya, selain, terkait dengan pengembangan diri yang lain yaitu ada pelatihan mandiri, ada komunitas, belajar, misalkan ada seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, dan ada LMS. Nah, di sini ada pengelolaan kinerja.
ya. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke, ini ya, ke fitur ini, tinggal klik saja dan di sini ada notifikasi buka sistem di komputer atau laptop. Tampilan sistem paling baik dilihat lewat komputer atau laptop. Jadi, disarankan untuk rekan-rekan guru ASN di sini adalah untuk mengaksesnya itu di, komputer ya, jangan di HP gitu. Nah, lalu kita klik tetap di sini. Nah, di sini ada beberapa tampilan ya. Jadi ada tampilannya untuk pengelolaan kerja itu seperti ini. Ada menu, 2 menunya itu adalah beranda dan riwayat. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada alur pengelolaan kinerja. Rangkaian pengelolaan kinerja terjadi 2 kali dalam setahun. Artinya di sini dapat dilakukan selama 1 semester sekali gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana yang harus kita lakukan di sini adalah untuk coba sekarang. Nah, kita ada tombol coba sekarang, kita klik saja di sini. Nah, sebelum untuk melanjutkan, pengelolaan, kinerja di PMM ini, kita pastikan dulu bahwa di sini data kita itu sudah benar, ya. Kalau misalkan data kita ini tidak benar, maka klik di sini edit, ya. Nah, kita bisa klik edit di sini untuk jabatan di sini. Nah, kalau sudah diperbaharui, silakan klik simpan, gitu ya. Nah, kalau sudah benar, kita tinggal klik data sudah sesuai. Kita klik, kemudian di sini data sudah benar. Nah, nanti akan muncul tampilan ke sini, gitu ya. Nah, di sini ada kurang lebih 5 langkah dalam perencanaan kinerja. Di sini ada perencanaan kinerja, ada praktik pembelajaran, ada pengembangan kompetensi, ada tugas tambahan, ada perilaku kerja, dan ada rangkuman. Ini untuk periode Juli sampai Desember tahun 2023, gitu ya. Nah, kemudian, eee, rekan-rekan juga bisa, melihat indikator, untuk menjadi fokus peningkatan kinerja, gitu ya. Dan di sini bisa ibu bapak atau rekan-rekan juga bisa lihat rapor pendidikan satuan pendidikan, masing-masing gitu ya, yaitu yang versi terakhir yaitu pada tahun 2023 tentunya. Nah, kita lihat di sini ada penerapan disiplin positif ya, upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Kemudian ada keteraturan suasana kelas, kemudian di sini ada umpan balik konstruktif, ada perhatian dan kepedulian, ada ekspektasi pada peserta didik, kemudian di sini aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Nah, ini semua ya ya, sudah hijau, tapi tidak menutup kemungkinan punya Bapak Ibu itu, nanti warnanya itu tidak hijau tetapi merah. Dan tentunya kalau merah berarti platform Merdeka Mengajarnya atau PMM-nya itu masih belum maksimal mmm, apa, dikerjakan gitu ya. Jadi belum maksimal dikerjakan. Nah, oleh karena itu di sini, mmm, rekan-rekan ya tentunya harus lebih prioritas ke yang warna merah. Nah, tetapi kalau sudah seperti ini hijau silakan, mmm, mau di indikator mana gitu ya. Di sini ada kualitas dimensi prioritas pembelajaran, tidak ada, pilih sesuai kebutuhan Anda. Nah, ini misalkan penerapan disiplin positif, tinggal klik saja di sini, ya. Nah, kalau misalkan, eee, pengelolaan kinerja di dalam hal penerapan disiplin positif, di sini tinggal klik saja gitu ya. Atau mau keteraturan suasana kelas, boleh misalkan di sini ya. Kemudian atau umpan balik konstruktif, nih ya. Nah, ini atau ekspektasi pada peserta didik juga bisa. Upaya mengkomunikasikan eksistensi yang tinggi kepada semua dan setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Nah, di sini aktivitas interaktif, kemudian instruksi pembelajaran.
kemudian ada instruksi yang adaptif, ya. Nah, kita coba saja yang pertama di sini adalah tentang penerapan disiplin positif, di mana di sana ada catatannya yaitu upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama, ya. Nah, kita klik saja ini, kemudian kita ke pengembangan kompetensi, ya. Nah, di sini rekan-rekan untuk pengembangan pengembangan kompetensi yang barusan dipilih gitu ya. Nah, di sini rekan-rekan harus memenuhi poin minimal itu adalah 32 poin ya. 32 poin ini. Minimalnya itu 32 poin. Dan di sini terlihat ada total poin itu adalah 0 ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa di sini poinnya itu bertambah, minimal yaitu 32 poin. Nah, kita di sini ada kolom di bawahnya ya, di sini kita tentukan RHK, rencana hasil kerja, ya. Nah, kita klik saja di sini. Nah, di dalam RHK itu ada beberapa RHK dan poin-poinnya. Nah, di sini ya, ada poin-poinnya, silakan rekan-rekan ya, rekan-rekan misalnya di sini adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang disediakan di bidang pendidikan, ya. Nah, misalkan di sana ada seminar, ada lokakarya, ikut misalkan di sini gitu ya. Nah, tinggal klik saja di sini, klik. Nah nah di sini dalam dalam 1 semester itu ada nah dalam per semester ini ya, dalam per semester itu ada berapa kegiatan yang diikuti, misalnya seminar. Oh, misalkan di Juli sampai Desember itu saya melaksanakan 2 seminar, ya. Nah, maka di sini pilih 2 kegiatan. Nah, poinnya di sini dari 4 karena dalam satu kegiatan kan 4 poin. Nah, kalau kita klik 2 poin di sini adalah 8. Nah, kemudian bagaimana dengan kegiatan yang lain atau rencana hasil kerja yang lain? Nah, kita klik di sini tambah. Nah, kita tambah, kita klik, kita pilih lagi, ya. Nah, misalnya di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Kemudian di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kemudian yang di sini juga ada lagi meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata. Kemudian, nah ini penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar. Kemudian di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat diberikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Nah, ini kalau misalkan ada, ya tinggal klik saja di sini. Nah, di sini ada kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Ya. Nah, kita klik berapa per semester. Nah, kalau ada 2 ya silakan ketik 2 kegiatan, pilih 2 kegiatan. Kalau 3 3 kegiatan. Kalau 4 kegiatan, ya. Misalkan saja di sini 1 kegiatan saya sudah melakukan. Nah, jadi di sini ada 8 poin, 6 poin. Berarti semuanya 14 poin. Nah, di sini masih kurang karena tadi minimal adalah 32 poin, ya. Kita tambah lagi sekarang di sini. Apalagi kegiatannya coba. Nah, kita di sini misalnya, nah ini misalnya meningkatkan mulai peserta observasi praktik, ya persiapan pelaksanaan diskusi tidak lanjut. Nah, pada rekan sejawat di sini boleh, ya meningkatnya kompetensi mulai peran sebagai peserta kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, bidang riset dan 8 poin juga itu ya. Nah, ini sesuai model meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah, ya. Nah, atau boleh juga yang
poinnya besar, tapi di sana ada bukti fisiknya ya, baik itu sertifikat, kemudian, video-video yang di-share ya, itu juga harus ada bukti fisik tentunya. Nah, misalnya ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi dan kinerja dalam berbagai wadah. Kemudian jenisnya meningkatnya kompetensi melalui peran penyusun perangkat ajar. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang, atau di sini ada, eee, peran sebagai penggerak komunitas belajar dan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik ya. Nah, tentunya silakan rekan-rekan sesuaikan dengan apa yang dilakukan di dalam, kinerja rekan-rekan selama bulan Juli sampai sampai Desember gitu ya. Jadi jangan mengada-ada karena kalau mengada-ada susah juga tuh yang namanya bukti fisiknya gitu kan ya. Nah, kalau kita gambarkan saja kita dari Juli sampai Desember pada tahun 2023, apakah apa yang telah kita lakukan di dalam, satuan pendidikan itu sendiri gitu ya sebagai, fungsi guru gitu ya atau kepala sekolah. Ini ada sertifikatnya ya, meningkatnya misalnya saja saya ini juga nah ini laporan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, ini misalnya 8,8 tambah 6 tambah 8 itu 22, masih kurang 10 poin ya. Nah, kita tambah lagi, kalau ini, ada 2 kegiatan tinggal klik 2 kegiatan saja gitu ya. Nah, ini kurang 2 poin ya. Misalnya ini satu ajalah dulu ya, kita tambah lagi di sini. Nah, tambah lagi kurangnya berapa poin tadi, 10 poin. Kita cari yang 4 dan 6 kalau perlu gitu ya. Yang 4 apa? Nah ini, tapi harus ada sertifikat nih. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah ini kemudian ini juga sertifikat ya. Nah ini juga sertifikat ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi ya. Nah itu harus mencapai 32 ya. Nah nah kalau misalkan tidak ada lagi ya, ini masih kurang 2 ya. Nah tetapi di sini berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 bahwa Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon didiskusikan dengan atasan Anda jika lebih ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Nah, di sini ada pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, jadi ini harus minimal 32 ya. Jadi di sini masih kurang kurang 2 poin gitu ya. Nah, kalau saya di sini misalnya ini 4 lagi di sini. Nah, ini satu kegiatan ya, satu lagi misalkan yang 6. Nah, gitu ya. Nah, di sini sudah 32 poin total ya. Jadi 32 poin. Nah, kalau sudah, di sini kita ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan di sini ya kita cek hanya untuk SMP, SMA, SMK meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Ini apa?
kepala program keahlian satuan pendidikan, ini perpustakaan, ini kepala lab, ya. Nah, misalnya saya di sini ada kepala lab gitu ya di sini. Nah, satu kegiatan. Laporan disertai surat keputusan atau surat tugas dari, sekolah gitu ya. Nah, kemudian kita ke perilaku kerja di sini ya. Nah, ke perilaku kerja, nah aspek yang diukur di sini adalah berakhlak gitu ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan, kolaboratif. Nah, itu ya. Jadi di sini untuk pengelolaan apa, perilaku perilaku kerja itu ada 6 sesuai dengan, yang diamanatkan oleh pemerintah, yaitu bahwa ASN itu adalah, berakhlak ya, yang mana perilaku kerjanya itu harus berorientasi pelayanan hingga ke kolaborasi. Yang pertama aspek berorientasi pelayanan. Di sini, nah, ada perilaku yang paling apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Ya, misalnya seperti itu. Nah, ada 3 indikator di dalam aspek berorientasi pelayanan. Memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Yang kedua, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dan mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun, rekan sejawat. Melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Nah, ini melakukan misalnya mau pilih mana, mau yang ketiga, kedua, atau ke satu ya. Silakan sesuai dengan orientasi pelayanan kerja rekan-rekan sekalian gitu ya di sekolah gitu ya. Nah, ini bersifat ramah kepada peserta didik tentu harus gitu ya, dan orang tua harus. Cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Nah, misalkan nih saya pilih yang ini untuk tuh. Nah, kemudian di sini bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam dan sapa dengan, sikap ramah, mengkomunikasikan misi yang aktual dan akurat, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak, gitu ya, sepertinya itu. Nah, seperti itu ya, contoh saja ini ya, nanti bisa diperbaiki. Kemudian, di sini ada aspek yang kedua di dalam perilaku kerja yaitu akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Misalnya di sini melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian memanfaatkan sumber daya sumber pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ya, ini misalnya yang ketiga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi. Nah, misalnya saya pilih yang nah ini misalnya ya. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini keterkaitan dengan indikator perilaku melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, tentunya di sini apa pilihannya? Memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, kemudian bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan, ya, dan bersedia dievaluasi. Nah, ini misalnya ya. Nah, aspek yang ketiga di dalam perilaku kerja yaitu kompeten, ya. Kompetensinya atau kompeten, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja, membantu peserta didik, rekan kerja, dan orang lain untuk saling belajar. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, misalnya ini, kita pilih, di sini memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, memfasilitasi proses berbagai pengetahuan antara rekan kerja. Nah, ini misalnya ya. Yang keempat, aspek perilaku kerja adalah harmonis. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini untuk aspek harmonis? Ini menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya, memberikan pertolongan bagi warga sebenarnya yang memerlukan, mampu membangun lingkungan belajar yang kondusif. Nah, mestinya saya juga pilih yang ini dulu lah, ya. Nanti bisa diedit-edit. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ya, menawarkan solusi kepada warga satuan pendidikan dengan responsif,
memberikan solusi dan atau informasi sesuai kewenangan. Ini misalnya ya. Yang kelima adalah aspek loyal. Apa perilaku yang paling Anda butuhkan itu untuk loyal, ya. Menjaga nama baik satuan pendidikan dan berpegang teguh moral dan memenuhi peraturan perundang yang berlaku, menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada, menjaga informasi yang bersifat sensitif dan berpotensi merugikan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, saya menulisnya itu misalnya. Menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada. Ya, apa yang bagaimana Anda akan menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik beserta citra satuan pendidikan, melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan sesuai dengan norma yang berlaku misalnya. Yang keenam itu adalah adaptif, ya. Adaptif menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan diri gitu ya. Nah, ini misalnya ini ya, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk menunjukkan satuan pendidikan. Nah, bagaimana cara melakukannya atau menerapkannya? Membuat inovasi, misalnya menyampaikan gagasan, mengantisipasi permasalahan yang terjadi dengan kritis, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Nah, ini misalnya ini saya ya. Nah, kemudian ya, yang terakhir aspeknya itu adalah kolaboratif di sini. Kolaboratif ya, misalnya ada berapa indikatornya, ini ada 3, memberikan kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian indikator yang kedua, bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja, menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk pencapaian visi. Nah, ini misalnya ya, saya kolaboratifnya dalam rangka menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk mencapai visi dan misi satuan pendidikan ya. Sumber daya itu banyak gitu ya, mulai dari guru ya, tata usaha, siswa, aset gitu ya, atau modal gitu ya, itu bisa dilakukan. Kemudian di sini bagaimana perwujudan perilakunya ya, yang akan diterapkan. Nah, di sini misalnya ada yang pertama mendorong peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan satuan pendidikan. Membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Mengoptimalkan sumber daya satuan pendidikan untuk mendukung pencapaian kinerja satuan pendidikan. Nah, ini bagaimana nih caranya untuk menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan? Tentunya di sini misalnya membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Di sini bisa dipilih. Nah, boleh rekan-rekan di sini apakah mau disimpan ke draft atau ke rangkuman ya. Jadi apa terakhir di sini adalah kerangkuman. Nah, kerangkuman di sini adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita input dari mulai praktik pembelajaran, kemudian yang kedua pengembangan kompetensi, tugas tambahan dan perilaku kerja, di sini ada rangkumannya di sini ya. Nah, ini rekan-rekan bisa di sini ada bukti dukung ya. Nah, ini misal tadi saya memilih di dalam RHK yang pertama itu adalah meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada pendidikan positif. Di sini guru akan mengisi formulir diskusi persiapan, formulir diskusi tindak lanjut, dan formulir refleksi tindak lanjut. Target di sini adalah kualitas, tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, sini bisa cek panduan di sini ya. Nah, di sini panduannya ada ya. Nah, silakan bisa dicek gitu ya untuk panduannya di sini. Nah, hasil penilaian observasi kinerja guru itu bisa dicek di sini panduannya seperti apa ya. Nah, ya.
dan seperti ini ya. Nah, kita lihat keduanya saja seperti itu. Kemudian yang kedua sama ya. Nah, ini rangkumannya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, rekan-rekan tinggal klik simpan draft ya. Klik simpan draft. Karena kita kan belum melakukan apa, penguploadan bukti dukung gitu ya. Kita simpan draft saja di sini. Simpan ya. Bisa lihat di sini riwayat. Nah, untuk 2023 telah ditetapkan. Nah, ini ada untuk telah dievaluasi 2002 coba ya. Nah, kita lihat, oh ini belum ada data kan 2022, kemudian ini yang barusan telah ditetapkan misalnya, oh masih ada kesalahan ya. Nah, kemudian di sini misalnya apa, untuk tahun 2024 lakukan perencanaan. Nah, di sini untuk tahun 2024 di sini juga bisa lihat ya. Nah, ini tadi sudah seperti ini ya. Nah, di sini ada alur pengelolaan kinerja, ya ada Juli, kemudian Juli itu perencanaan guru dan persetujuan atasan, Agustus persiapan observasi, September, Oktober sampai November, kemudian ada Desember. Ya. Nah, bisa dilihat juga panduannya di sini. Nah, itu rekan-rekan ya, di sini ada kalau misalkan mau mau mengedit, kita lanjut ke draft saja di sini ya. Nah, untuk poin pertama di sini keterkaitan dengan penerapan disiplin positif ya. Di sini bisa kemudian di sini. Ini ya, yang tadi. Ini yang tadi bisa diedit kalau misalkan ada yang perlu ditambah, tambah lagi gitu ya. Di pengembangan kompetensi, kemudian tugas tambahan tadi juga sama, ya ini juga sama. Nah, ini sudah, tinggal simpan job ya. Oke. Nah, itu nanti ya. Nah, itu untuk sementara ya, rekan-rekan, untuk sementara di dalam pengisian pengelolaan kinerja guru di PMM ini dicukupkan sekian, nanti bisa nah ini, sebelumnya Anda dapat mengajukan draft ke atasan mulai dari tanggal 2 Januari 2024 pukul 10. Nah, di sini ya. Jadi masih ada waktu sekitar berapa hari dari sekarang ya, 10, 11 ya, kurang lebih 12 hari kita bisa mengisi dari pengelolaan kinerja guru di PMM ini untuk selanjutnya di tahun 2024 itu diajukan ya. Oleh karena itu silakan pelajari rekan-rekan, dan tentunya yang terpenting di sini adalah apakah kompetensi yang ada atau yang kita pilih di dalam PMI itu ada bukti fisiknya atau tidak, ya. Selama kita dari mulai bulan Juli sampai Desember gitu ya. Nah, nanti diajukan di tahun 2020. Atau di sini, ini kan 2023 sudah berakhir di Desember sekarang.
Nah, rekan-rekan ini yang perlu diperhatikan adalah di tahun 2024 untuk tahun depan, ya. Nah, ini kan di tahun 2022 di sini sudah telah dievaluasi, ya. 2023 telah ditetapkan. Nah, ya. Nah, tinggal di sini kita laporkan hasil kerja. Nah, tetapi di sini fiturnya eee, belum muncul gitu ya. Jadi kita sekarang langkah yang harus dilakukan oleh kita sekarang adalah merencanakan untuk tahun 2024 ya. Nah, di sini di tahun 2024. Nah, lakukan perencanaan, klik lakukan perencanaan ya. Nah, kita klik di sini ya, langsung ke pengembangan kompetensi ya. Hmm. Ini bisa edit-edit lagi ya, atau bisa baru lagi ya, ini hapus-hapus itu ya, hapus-hapus, dihapus dan tentunya sama di sini juga adalah minimal 32 poin. Nah, ini lalu ke tugas tambahan ya, laku kerja dan rangkuman juga sama ya, simpan draft. Nah, di sini nanti kan di sini masih lanjutkan draft, tetapi di sini kemungkinan nanti akan muncul pengajuan ya, karena di sini ada Anda dapat mengajukan draft ke atasan mulai dari 2 Januari 2024 pukul 10.00. Dan kita bisa lihat di sini ada masa percobaan. Jadi tentunya dari sekarang sampai ke awal 2024, kita lihat saja gitu ya, apakah ini masih dalam tahap tahap atau masa percobaan fitur pengelolaan kinerja di PMM ini atau nanti di besok sudah bisa mulai melakukan, pengelolaan kinerja, ya. Tidak ada kata masa percobaan ini lagi gitu ya, dan tentunya ini baru kemarin, eee, apa, fitur ini gitu ya, baru kemarin dan tentunya belum maksimal, ya. Kalau saya rasa belum maksimal karena tadi juga kan, kalau kita lihat di sini, lihat laporkan hasil kerja di sini, ini masih belum ditemukan. Artinya, fitur ini di dalam PMM masih dalam tahap pengembangan, gitu ya. Oleh karena itu, dari mulai sekarang masih ada waktu ya untuk melakukan, percobaan ya, untuk melakukan percobaan. Di sini ada masa percobaan. Artinya aplikasi ini masih dalam masa percobaan, ya. Nah, untuk itu rekan-rekan harus bisa memanfaatkan ya, melihat-lihat indikator-indikator atau kegiatan rencana hasil kerja yang akan dilakukan selama 2024 itu apa saja di sini, itu ya di PMM. Berbeda dengan aplikasi yang ada di BKN yaitu tentang kinerja gitu ya. Kalau kinerja itu lain lagi, ya. Nah, kalau kinerja itu lain lagi. Nah, kalau seperti ini misalnya ya, eee, nah ini kalau ini lain lagi. Nah, ini tetap nanti di tahun 2024 pun ini harus melakukan, pembuatan, SKP baru gitu ya di dalam kinerja bkn.go.id. Nah, selain ini yang dikerjakan oleh kita, ya tentunya di PMM juga kita harus mengerjakan. Karena antara PMM dengan, SKP yang ada di kinerja itu berbeda gitu ya. Tetapi, keduanya ini saling mengisi, artinya berintegrasi gitu ya. Nah, sehingga tadi dikatakan bahwa yang namanya, pengelolaan kinerja ASN di PMM itu, sifatnya itu lebih spesifik dan lebih kontekstual ya. Intinya bagaimana, si guru atau kepala sekolah itu sesuai dengan tupoksi, masing-masing gitu ya, di lapangannya seperti apa. Oke, nah itu, rekan-rekan yang bisa saya sampaikan untuk hari ini terkait dengan
sistem pengelolaan kinerja ASN di PMM, ya. Nanti silakan yang mau diskusi, ya, kita bisa diskusi saja nanti belajar bersama-sama, ya, silakan tulis komentar di video ini, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.